Ya, baik. Terima kasih, Bu Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramil Waalaikumsalam Ali. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi menjelang siang, Pak Novi. Saya Zain, saya pemeriksa Selamat pagi Pak utama Zain. di bidang teknik teknologi umum ya. Saya mendapatkan tugas pada hari ini untuk ya kita mau mendiskusikan atau membahas invensi yang Bapak buat, yaitu untuk tadi yang nomor Pak Ngore telah disebutkan. Ya, mungkin tanpa berpanjang lebar, Pak Novi, bisa langsung disampaikan atau dari saya atau dari Bapak nih dokumennya gitu sehingga Bapak bisa menceritakan kalau boleh saya usul Bapak bisa menceritakan ini tentang apa, masalahnya di mana, kemudian novelty-nya apa. Nah, baru kita nanti mencoba untuk membuat klaimnya seperti apa. Begitu Pak Novi, tanpa berpanjang lebar silakan. Baik, terima kasih Pak Zain. Terima kasih Bu Nur Hasana. Saya mungkin share screen saja Pak deskripsi lampiran ya Pak. Jadi biar Ya. sesuai dengan yang saya lampirkan. Mungkin Pak. Sebentar, suara saya terdengar ya? Soal di saya ini kayaknya agak rusak itu. Suara saya terdengar Dengar nggak ya? Bapak, dengar Pak. Dengar ya? Baik, Ya, makasih. Sabar Ibu, saya lagi trouble share screen-nya Bu. Bentar Bu. Saya buka dulu. Mohon izin Bu, tampak ya Bu? Aduh. Sebentar Pak. Aduh ini. Bu, kalau saya minta tolong di share screen bisa tidak Bu? Saya kirim file aja Bu. Sebenarnya device ini saya trouble. bisa dikirim melalui chat saja. Udah muncul Bu. Ini sudah bisa Pak. Oh ya ya, alhamdulillah. Oke, Mbak, maaf ya Pak Zain. Biasa Pak, laptop perjuangan Pak. Siap, siap. Oke, it's Bismillah. okay. Iya Pak. Ya. Jadi ini Pak deskripsinya, judulnya itu mulai dari proses pembuatan rak transplantasi dengan substrat campuran dari fly ash dan bottom ash atau faba sebagai promotor propagasi karang jenis Acroporas SP Pak. Jadi saya izin bacakan Pak. Saya mungkin mulai dari bidang teknik invensi. Mungkin saya baca cepat saja ya Pak. Saya ambil intinya saja. Jadi Nah, gini, invensi ini, sebenarnya ini ya, apaan gitu ya? Sudah Pak Novi bikin apa, dari apa ya? Kemudian emang ada masalah apa? Jika ada masalahnya apa, kemudian dipecahkan dengan cara bagaimana? Nah, di situ ketahuan kan, oh saya novelty-nya di sini loh Pak. Nah, baru nanti kita akan mencoba untuk membuat klaimnya seperti apa. Begitu Pak, yang paling gampang. ya Pak, siap. Jadi ini tentang transplantasi terumbu karang Pak. Jadi terumbu karang kan ya latar belakangnya penting ya Pak, terumbu karang. Lalu terumbu karang sekarang banyak ancaman rusak akibat bom dan lain-lain sehingga perlu ada upaya restorasi. Nah, upaya restorasi Oke. saat ini yang common adalah menggunakan transplantasi meja rak begitu dengan substrat karangnya dari semen dan pasir, Pak, beton. Oke, Jadi terumbu ya, koral itu harus ditempelkan di substrat begitu, Pak, yang oke. keras. Nah, sementara ini semua berjalan lancar, karang juga tumbuh baik, cuma cost dalam penggunaan semen dan
apa namanya pasir itu cukup tinggi Pak bahan bakunya gitu, semen terutama ya Pak. Kalau pasir kita bisa upayakan dari lokal, warga lokal. Nah, di saat yang sama kami juga sedang mempelajari limbah dari fly ash dan bottom ash Pak. Jadi limbah batu pembakaran batu bara dari pembangkit listrik tenaga uap. Jadi ada limbah yang berupa faba, abu seperti itu, dan itu berdasarkan dari kandungan yang kami uji sendiri di BRIN itu kaya sekali dengan logam beratnya Pak, begitu. Dan setelah kami bandingkan dengan apa namanya dengan SK Kementerian tentang baku mutu itu sangat tinggi sekali sehingga tidak bisa dibuang sembarangan Pak. Nah itu menjadi masalah. Lalu tapi dari saat screening hasil itu kami melihat ada banyak sekali komponen-komponen yang justru dalam tanda kutip itu dibutuhkan oleh terumbu karang, oleh koral gitu. Tentunya dalam dosis tertentu ya Pak. Akhirnya kami coba untuk bereksperimen menggunakan faba itu sebagai pengganti, bukan pengganti, sebagai substitut dari pasir dan semen begitu Pak. Jadi mengurangi komposisi semen dan pasir dengan memasukkan faba itu ke dalam campuran. Nah, masalahnya adalah ketika faba itu dicampurkan ke semen itu umumnya dia akan licit begitu Pak, larut dan akan mempengaruhi pertumbuhan karang. Begitu. Maka kami lakukan penelitian dulu dengan dosis yang kami tetapkan ini Pak. Nah, dengan dosis yang kami tetapkan ini, kami sudah cobakan di Pulau Pahawang, Pak, terumbu karang di Pulau Pahawang, itu ternyata koral tumbuh, Pak. Koral tumbuh, tidak sehat, seperti itu tampak terlihat sehat, bahkan ukurannya dan laju pertumbuhannya itu menunjukkan tren yang sedikit lebih tinggi daripada beton biasa, Pak. Gitu. Jadi itu untuk terkait dengan substratnya, sehingga kami berpikir dengan komposisi yang kami buat ini, itu meskipun kami belum melakukan uji sejauh mana efek faba itu ke dalam tubuh si karang secara personal, secara individu begitu Pak. Itu terus karena bahannya itu faba, maka kami mendesain ulang meja yang kami terap, meja yang biasanya digunakan Pak. Biasanya orang menggunakan meja besi behel seperti itu saja dengan apa namanya di atasnya diberikan rak-rak begitu. Kali ini kami memasang besi dengan 4 kaki, lalu atasnya kami berikan mesh dengan ukuran yang sudah kami ajukan karena kami butuh memasukkan pipa yang juga merupakan hal baru yang kami tambahkan ke dalam substrat biasa. Biasanya substrat biasa itu hanya berupa disk begini Pak dari beton. Jadi karangnya ditempel di atas lalu semennya diletakkan di atas meja. Tapi kali ini kami membuat substrat yang diberikan apa namanya tangkai di bagian bawahnya supaya tangkai ini bisa masuk ke dalam lubang yang kami desain itu sehingga dia lebih kuat dan tahan arus juga tempat yang lebih tinggi dibanding diletakkan saja di bawah substrat yang langsung bersentuhan dengan dasar karena itu akan mudah disentuh oleh predator. Jadi poinnya itu Pak, jadi kami mendesain komposisi faba untuk substratnya karang acropora Pak dan juga desain mejanya begitu Pak. Jadi Jadi oke. Jadi kalau mau pertanyaan yang paling gampang, ini mau jualan apa sih? Apa? jualan formulasi fabanya Pak, formulasi penggunaan faba yang bisa digunakan untuk koral tumbuh gitu Pak. Formulasinya yang ingin dijual. Formulasi sebagai apa tadi? Sebagai Apa substrat istilahnya? Pak, sebagai Substrat substrat. ya, sebagai substrat. Yang mengganti tadi apa komposisi yang lebih banyak tadi semen dan pasir ya. Ya Pak. Tapi semen dan pasir tetap ada, cuman dikurangi kan begitu Betul maksudnya Pak, kan? betul, betul. Karena kalau digunakan faba seutuhnya, yang pertama tidak ada Dia bakal agregat, nempel. yang Ya. kedua resiko racun Pak. Oke. Nah, kemudian novelty-nya apa? Coba saya mau mencari tahu ketika membuat ini novelty-nya dari invensi ini jadi apa? Si formulanya kah atau apa gitu? Karena kalau lihat ke klaim ya, ini nggak ada gambar sama sekali nih. Ada Pak, ada gambar desain Pak, ada gambar desain Hah? mejanya, ada Nggak ada gambar nih. desain. Saya Oh iya, di dokumen saya sebentar nggak Pak. ada gambarnya. Iya, saya belum tampilkan Pak. Nggak Coba. maksudnya di yang dikirim pun atau di uraian apa di deskripsinya pun nggak ada tentang gambar. Coba aja lihat. Bidang Sebentar Pak. teknik, latar belakang, uraian singkat invensi, langsung uraian lengkap. Uraian singkat gambar nggak ada. Berarti nggak ada gambar dong. Iya, Begitu kan? sebenarnya begini Pak kondisinya Pak. Jadi karena penulisan ini kan sebenarnya tim ya Pak. Jadi saya sebagai penggagas tuh waktu itu mengerjakan bareng dengan teman-teman tim yang mengerjakan gambar dan lain-lain. Cuma karena saya sendiri, jadi mungkin nanti saya akan
carikan dulu Pak gambarnya. Tapi gambarnya ada Pak. Kalau memang dibutuhkan saya sediakan gambarnya Pak. Ya, artinya secara keseluruhan sebenarnya mestinya di awal-awal sudah kelihatan nih. Pasti dianggap Iya Pak. tidak tidak memenuhi formality check karena kalau ngomong tentang ada gambar ya sudah gambar ya, kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Cuman bagaimana kita bisa bicarakan sesuatu yang kita butuhkan gambar tapi ternyata tidak bergambar. Akhirnya kita mengimajinasikan sesuatu yang kita juga belum tentu itu benar. Ya itu poinnya pertama. Coba terus lagi mau seperti apa nanti klaimnya? Atau novelty-nya dulu ya? Novelty-nya apa sih? Iya. Gitu. Apa sih? Ya, coba. eh, Novelty, saya juga jujur aja Pak ya masih masih terlalu butuh bimbingan sih Pak sebenarnya untuk mencari sebenarnya apa sih novelty-nya. Yang kami tahu kemarin ya kami riset juga tentang faba saja gitu, dan teman-teman faba yang melakukan melakukan uji seperti ini juga berhasil juga gitu Pak koralnya. Cuman cuman kan ternyata setelah kami riset abu vulkanik abu afaba itu kan setiap PLTU kan berbeda Pak komposisinya gitu. Jadi sebenarnya justru ya di Bimtek ini saya masih butuh bimbingan itu Pak untuk informasinya. Bentar, bentar. Ya maksudnya begini. eh, Semua orang melakukan dengan faba yang berbeda itu kan. Karena komposisi ke faba tersebut tergantung dari abu vulkanik yang masing-masing daerah yang kita juga nggak tahu dengan komposisi seperti apa kan gitu. Cuman yang menjadi ide awalnya adalah saya ingin mengganti atau bukan mengganti mensubstitusi sesuatu dengan yang namanya faba ya. Iya Pak. Itu dianggap sebagai novelty-nya begitu. Dan komposisi sih Pak sebenarnya Pak. Oke, dan komposisi artinya kalau orang sebelumnya pernah membuat dengan faba untuk sebagai substitusi ini Pernah untuk Pak, koral ini saya lihat pernah ada. ada Pak di riset, kami riset Pak ada. Oke, nah sekarang yang membedakan adalah komposisi ini. Jadi seolah-olah Mas Novi mengatakan dengan komposisi saya, Pak Zain, ternyata koralnya bagus, begitukah maksudnya? Betul Pak. Nah, tahu dari mana yang ini bagus, terus komposisi faba yang lain tidak bagus. Hmm. Laju kami sih melihat dari itu Pak, apa namanya, laju pertumbuhannya Pak. Meskipun Oke. ya laju pertumbuhan si karang itu lebih kami lihat di riset kami itu lebih baik daripada pertumbuhan di beton biasa Pak. Oh, lawannya beton. Iya Pak. Oh, lawannya bukan faba juga. Ya kami yang di riset kami di faba dengan beton saja Pak gitu. Cuman kan yang di Oh, tempat lain ada riset lain menggunakan faba juga Pak. Jadi kami riset hmm, komparasi hasilnya. hmm, hmm. Ya justru itu. Ini terlepas dari nanti masalah patentabilitas ya. Ini lebih kepada bagaimana kita menulis dulu. Kalau masalah substansinya atau masalah patentabilitas itu cerita lain bahwa nanti saya akan lakukan eh, riset untuk apa memeriksa secara substansi ya apakah ini pernah ada atau tidak. Jadi belum belum bicara itu ya. Ini baru Iya bicara Pak. bahwa secara penulisannya eh, sudah bisa dimengerti atau jelas atau tidak. Oke. Nah, sekarang coba apa dikeluarkan apa menuju ke klaimnya. Apa sih yang ingin diklaim? Coba. Ini paten P ya, bukan paten sederhana ya. Bukan Pak. Oke, silakan. Coba Bentar, coba Pak. di sharing lagi. Ya. Izin Pak, mungkin ini Pak. Oh ya,
Double klik tuh, oke. Nah, kan lo kok klaim bisa di halaman ngambung ya? Klaim tuh halaman tersendiri, Pak Nofri, nanti. Iya, Pak. Nggak Ini boleh masih gabung. draft. Iya, Pak. Nah, makanya draft nempel ke kami begini. Iya, maaf, Pak. Oke, klaimnya ini, begini klaimnya ya. Iya, Coba Pak. ya, coba agak digedein lagi, Pak. Lumayan kecil nih, kacamata saya lumayan. Coba di zoom lagi. Oke. It's kegedean. Ya, ya. Lagi, Segini lagi, cukup, Pak. lagi. Habis ini sampai kiri kanan. Lagi. Nah, ya coba kiri kanan. Nah, suatu proses pembuatan rak transplantasi dengan substrat campuran faba sebagai promotor, oke. Yang terdiri dari proses pembuatan, proses penakaran. Nah, ini gini-gini. Sekalian apa edukasi ya. Drafting memang adalah hal yang tanda kutip hal yang the difficult part of intellectual property ya pada waktu membuat apa suatu tulisan paten ini memang bagian tersebut adalah drafting paten. Kalau mau dibilang sulit, tapi kalau tahu ruhnya bagaimana membuat, gampang banget. Gitu. So, gampang kayak gitu tuh Pak Novi. Gampang banget. Ya, Intinya Pak. adalah Pak Novi harus mendapatkan dulu pertama adalah novelty-nya. Ya, novelty itu adalah sesuatu yang berbeda, yang belum pernah ada. Sehingga itu yang namanya, paham ya, novelty itu adalah kebaruan kan berarti kan. Nah, ibarat kata begini, saya kasih ilustrasi. Kalau saya mempunyai ide atau invensi tentang sikat gigi, oke? Sikat gigi saya, bulu sikatnya bisa berputar, sehingga mempermudah saya untuk tidak gerak-gerak. Saya diemin, kenapa? Bulu sikatnya berputar. Coba, secara mudah, Pak Novi akan mengatakan, novelty-nya di bulu sikat yang berputar, Fazin, ya kan? Novelty di situ. Yang lain sama-sama. Nah, cara nulisnya bagaimana? Cara nulisnya demikian. Misalnya, saya buat suatu formula. Suatu X terdiri dari A, B, C, D, terserah mau nyampe berapa elemen, ya. A, B, C, D, dan sebagainya itu adalah sesuatu yang pernah ada. Nah, baru Bapak keluarkan novelty-nya. Novelty biasa diungkapkan dengan kata-kata misalnya yang dicirikan oleh di mana, ya gitu-gitu lah. Pokoknya pembelah lah ya, gitu ya. Nah, suatu X terdiri dari A, B, C, ya dan seterusnya gitu ya. Baru. Yang dicirikan oleh, nah inilah pembedanya. A-nya bagaimana? Atau misalnya B-nya kenapa? Gitu. Contoh yang paling real adalah tadi sikat gigi tadi. Suatu X itu sikat gigi. Suatu sikat gigi yang terdiri dari misalnya A, B. A-nya apa coba? Batang sikat. B-nya apa? Bulu sikat. Semua sikat gigi pasti ada batang, ada bulu. Semua sikat gigi begitu kan? Iya, Nah, Pak. baru. Yang dicirikan oleh, tadi kan A-nya misalnya batang sikat, B-nya bulu sikat gigi yang terletak pada batang sikat. Tentunya ada connecting antara A dan B, tidak boleh lepas begitu saja. Ya. Nah, baru. Yang dicirikan oleh B-nya berputar. Begitu, Pak. Nah, jadi mulai kelihatan cara menulis kalau itu suatu benda tentunya. Ya. Tapi konteksnya untuk kasus ini bukan benda. Ya. Ini bikin membuat siraknya kan. Membuat loh. Membuat tuh isinya apa sih? Kalau proses itu isinya apa? Proses metode itu isinya langkah-langkah, Pak. Metode pembuatan nasi goreng yang meliputi tahapan atau yang meliputi langkah-langkah, nah itu melisting ke bawah. Semua dengan kata-kata aktif. Menyiapkan barang, menyiapkan bahan, menyiapkan kompor, menyalakan kompor, memasukkan bahan, menyalakan, kayak gitu Pak. Pokoknya kalau saya langkahkan dari start, dari pertama sampai akhir, jadi itu nasi goreng. Nah itu untuk yang namanya proses atau metode. Isinya begitu Pak, tentang langkah-langkah. Jadi mulai beda kan? Kapan kita bikin klaim tentang proses, kapan kita bikin klaim tentang alat atau produk atau misalnya sesuatu yang kelihatan gitu. Kalau misalnya suatu kursi yang terdiri dari ada ininya, ada ininya, ada ininya, itu kursi. Kalau metode atau proses pembuatan kursi, nah pasti langkah-langkah. Menyiapkan bahan, menggergaji, menempel, gitu. Jadi ibarat kata kalau sebuah flowchart, Pak, from start to end,
Nah, itulah proses atau metode. Makanya saya bilang, kalau Bapak membuat paten tentang proses atau metode, paling tidak ada flowchart-nya tuh, Pak. Kalau mau, ya, from mulai sampai akhir. Ya, disitulah langkah-langkah tadi. Jadi kalau kita melaksanakan langkah-langkah tersebut, jadi itu yang namanya rak transplantasi tadi. Begitu, Pak Nofri. Ya. Ya, Pak. Nah, untuk kasus ini, nah kita nggak kelihatan langkah-langkahnya nih. Nah, ini salah. Nggak Ya, bisa Pak. begini. Nanti kalau pembuatan draftingnya bukan begini. Oke ya, misalnya suatu proses gini-gini, Pak. Kadang-kadang suka bingung ya, Pak Zain, bedanya proses sama apa metode apa sih, kan gitu ya? Iya, Pak. Ya, nah kita ini kesepakatan aja sebenarnya kesepakatan. Eh, di luar negeri itu ada di Eropa lah misalnya, ada terjemahannya bicaranya Verfahren lah misalnya gitu, bahasa Jermannya Verfahren. Tapi ketika diterjemahkan bahasa Inggris, kadang-kadang bisa metode, kadang-kadang bisa proses. Saya bingung loh, bedanya apa nih? Oh, ternyata setelah saya telusuri lebih dalam, mereka menggunakan proses kalau urusannya dengan bahan-bahan kimia. Oke. Gitu. Mereka menggunakan metode kalau itu sesuatu yang tadi, metode membuat sepatu misalnya, atau membuat bangku gitu. Nah, itu nggak ada urusan dengan kimia-kimiaan. Ini kesepakatan saja, Cak. Tapi meskipun nggak dibolak-balik, boleh-boleh aja. Mau ngomong proses, mau ngomong metode. Cuman enaknya begitu, gitu loh. Nah, anggaplah ini tidak ada urusan dengan kimia-kimiaan. Anggaplah gitu ya. Nah, Bapak menggunakan metode, boleh. Menggunakan proses, ya silakan. Suka-suka Bapak lah. Bagi kami tidak begitu masalah, tapi kembali lagi, isinya adalah tentang langkah-langkah, Pak. Misalnya, proses pembuatan rak konservasi yang meliputi tahapan. Nah, bagaimana nih caranya nih untuk membuat ini? From start to end. Nah, yang membedakan apa? Oh, ternyata saya memberikan substrat ini loh, ya, tadi substrat faba di bagian mananya gitu. Nah, itulah terjadi yang namanya proses pembuatan rak transplantasi. Itu prosesnya, Pak. Ya. Nah, sekarang saya lihat nih klaim 2 udah ceritanya lain lagi nih. Coba deh. Coba klaim 2. Ini, Pak. Nah, ya. Nih. Tadi bilang formula, sekarang komposisi. Coba kita ke atas. Coba pengen tahu ke bawah seperti apa nih. Lagi. Nah, ya, coba ya. Komposisi rak transplantasi. Loh, taruh dulu, Pak. Sebentar. Nomor 2 aja. Ya. Iya, Pak. Komposisi rak transplantasi karang. Kenapa komposisi, Pak? Iya, Bapak gini, yang digunakan pertanyaannya untuk gini, membuat, ya, Pak. gini, bilangnya gini, untuk membuat suatu invensi, coba tanyakan dengan pertanyaan, mau jualan apa sih? Gitu loh. Kalau tadi pertama, saya mau jualan prosesnya, oke, bisa. Yang kedua ini adalah, sebenarnya saya mau jualan apa nih? Mau jualan komposisi. Kalau komposisi kan pasti persen-persenan nih urusannya. Padahal, bukan Pak Zen, saya mau jualan rak transplantasi. Begitu kan? Iya, Pak. Bukan komposisinya. Jadi, kalau boleh usul, namanya suatu rak transplantasi karang bla 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 yang terdiri dari, kan begitu mestinya. Iya, Ada Pak. besinya, ada besi ini, ada besi dan sebagainya. Nah, itulah kalau itu terjadi, itu namanya rak transplantasi, bukan komposisi loh, Pak. Betul kan? Iya, Pak. Apa saya salah mengatakan ini komposisi? Kalau Mungkin komposisi, tahu saya komposisi baja tahan karat, isinya karbon berapa persen, ini berapa persen, kan komposisi itu. Ya. mungkin Kalau komposisi ini kan pasnya di formula ya, Pak ya. Kalau di rak kayaknya nggak pas ya, Pak. Kurang pas. itu dia. Coba kalian formula gimana? Kalian formula gimana? Coba pengen tahu. Kalian tiga itu gimana sih? Ini, Pak. Coba, bentar. Formula substrat berbahan campur. Kalau ini formula substratnya atau formula apa sih? Faba, Pak. Meja, transpan, Pak. Rak. Apa itu? Kalau kalau semuanya ada ya, dari semen sampai air, itu namanya apa? Komposisi, Pak. Enggak, namanya substrat campuran atau namanya tadi sih apa namanya? Tadi apa namanya? Namanya Substrat transplant, Pak. Rak meja. apakah rak meja Faba, Pak. transplantasi?
Bukan, Bukan Pak, ini kamu substratnya aja Pak, kalau yang nomor 3 Pak. Untuk nomor bikin tiga substrat. cetakannya. Bikin cetakannya itu tempat karang nempel Pak, buat nempelin karangnya. Jadi itu terpisah sama rak meja Pak, sama rak transpan terpisah Pak, substratnya. Karena saya belum belum dapat nih, maksudnya gimana nih? Ini Tadi kan ada yang oke, coba gimana? Tadi kan ada meja, Pak. Jadi meja itu sebagai dudukan tempat Meja. meletak mejanya sendiri sendiri nih, Pak. Lalu nanti Oke. di atas meja itu kita akan letakkan substrat di atas mejanya, Oh, Pak. namanya substrat itu isinya Ya, ini. substrat itu isinya ini, Pak. Jadi terdiri dari yang Subs- untuk semen, pasir, faba Oh, itu, Pak. oke. Ya, betul berarti. Iya, betul betul. Berarti ini substrat apa mau dibilang apa tadi? Substrat Subs- koral apa? substrat karang, Pak. Ya, substrat karang gitu ya, bukan substrat berbahan campuran, bukan. Tapi substrat justru bahan inilah yang menjadi novelty-nya kan begitu. Nanti kita turunkan di bagian klaim yang namanya dicirikan oleh. Jadi nanti namanya suatu formula substrat apa? Karang gitu. Iya, Pak. Karang buatan pasti ya. Iya, Atau Pak. gimana? Makanya kami bilang substrat substrat transplantasi karang, Pak. Oh, oke. Suatu substrat transplantasi karang Iya, yang Pak. terdiri dari gitu, Pak. Si karang, Yang terdiri dari, ya, nah si misalnya dari. semen, pasir, faba ini. Tadi loh. Eh, loh, substrat itu ada pipa, Pak. Kan Iya substrat. Pak, iya Pak. Jadi substratnya itu kan, nah bedanya itu Pak, kami meletakkan pipa itu biasanya kan orang menggunakan itu seperti cakram cakram saja Pak, dia cakram piringan kecil begitu. Saya sebenarnya punya gambar sih Pak, ada diameter dan Ah, seterusnya. enggak, saya lagi bingung. Mungkin saya yang kurang apa ilmu tentang begini ya di atas ini. Begini. Tapi kan saya lebih tahu untuk bagaimana saya membuat klaimnya. Ini Pak, siapa? Substrat itu sesuatu yang sudah jadi, termasuk ada pipanya, termasuk di situ ada air, itu kan yang dikatakan substrat. Karena Iya, konteks substrat yang saya tahu ya substrat gitu loh. Atau iya ini Pak. namanya, ya silakan, silakan. Iya Pak. Jadi substrat itu kan dia sebenarnya harus benda keras Pak, benda padat, benda keras. Nah, Oke, substrat itu benda keras. benda keras untuk karang bisa menempel, Pak, untuk bisa ditempeli oleh karang. Oh, itu Nah, namanya substrat. Oke, substrat, Pak. Nah, substrat oke. ini orang biasanya cuma apapun benda ya yang penting keras. Nah, sekarang orang Hmm. bikinnya pakai beton dan betonnya itu bentuknya Hmm. seperti koin, tapi koin itu diperbesar begitu, Pak, tebal sekitar sekitar 3 sentian begitu, tebalnya Oke. diameter 10 senti dan Ya. koralnya ditempelkan menggunakan lem atau semen di atas cakram itu begitu. Biasanya Hmm. orang begitu. Kita lalu diletakkan di atas meja. Nah, mejanya itu dikasih jaring-jaring begitu. Jadi ditaruh di atas meja. Jadi dibiarkan nanti Oke, karangnya tumbuh. paham. Nah, Oke. kami mau menambahkan ada semacam tangkai Pak di bagian bawahnya sini Pak. Pipanya itu kecil, pipa kabel listrik itu loh Pak. Pipa Hmm. kabel itu dimasukkan ke dalam sini, lalu nanti sisa yang di bawah cakram itu nanti bisa dimasukkan ke jaring Pak. Oh, Jadi di sini berarti terkunci dia di situ. berarti novelty-nya di pipa Ada dong. pipa itu sih Pak sebenarnya. Enggak, Jadi untuk nomor 3 kira-kira novelty di mana nih? nomor kalau formula itu ada di ini Pak, ada di apa namanya penggunaan fabanya, jumlah faba yang digunakan Pak, gitu supaya tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Oke, nah pertanyaanku memang ketika bicara angka-angka ya, ini angka-angka yang menurut semua saya ya, kira-kira ngefek nggak kalau orang tiba-tiba bikin 2872 misalnya gitu. Hmm, itu Ya perbandingannya Pak. kembali lagi yang paling ngerti kan Bapak nih, yang paling ngerti ya. Iya Pak. Ketika 30-70 berarti harus 30-70. Orang lain nggak boleh loh bikin 30-70. Oke, saya bikin 2971. Boleh nggak? Boleh dong. Gitu. Nah, itu memungkinkan untuk demikian. Tapi kembali lagi, ini ya pada akhirnya yang penting paten dikasih kan gitu ya. Yang penting paten dikasih. Cuma ketika nanti implementasi di lapangan, orang akan keluar dari angka-angka ini untuk membuat hal yang sama. Gitu. Jadi air 20 sampai 25% oke. Karena mungkin ketika di bawah 21%, misalnya 20% 19 atau airnya jadi 27 gitu. Mungkin nggak jadi gitu loh. Atau mungkin jelek misalnya. Ya. Nah, itu boleh saja disebutkan. Tapi kalau angka-angka yang fix gitu ya, angka yang fix
Ini memang ada kendala nanti ketika diaplikasikan di lapangan. Artinya orang akan mencoba membuat hal yang sama, tapi dengan angka yang berbeda. Tapi it's okay, paling tidak etikat baik kita untuk mempunyai paten sudah terpenuhi kan begitu. Kita buyarkan dulu hal-hal yang berhubungan dengan orang akan mencari celah terhadap paten yang diberi. Begitu Pak. Ini ilmu. Anggaplah ini suatu yang fix. Ya. Beda dengan kata-kata sekurang-kurangnya 5 loh. Nah, sekurang-kurangnya 5 artinya apa sih? 5 lebih boleh nggak? Boleh kan? Artinya kalau orang bikin 4, boleh dong. Iya. Nah, tapi orang bikin 7, bikin 8, bikin 9 nggak boleh. Tapi orang bikin 4, bikin 3, atau 4,9 boleh loh. Iya. Begitu kan? Nah, jadi ini ilmu aja. Tapi kalau Pak Ferry Nofri mengatakan nggak apa-apa Pak Jen, yang penting eh, ilmu saya dengan angka yang sudah saya ciptakan, saya dilindungi, ya sudah kita bisa melindungi ini. Cuman kadang ada hal-hal yang merasa bahwa saya enggak Pak Jen, pokoknya apapun orang membuat dengan konsep yang sama nggak boleh. Nah itu beda lagi. Berarti kita harus arrange di angka-angka tersebut. Oke, let's say itu lewat, kita fix kepada angka-angka ini. Nah, jadi kembali ya, bahwa ini adalah substrat. Substrat itu yang tadi bahan keras, yang tempat tim apa Karang nempelnya menempel. apa karang Menempelnya menempel. karang. Jadi saya tahu bahwa substrat itu seperti itu. Nah, jadi cara nulisnya suatu substrat apa tadi? Apa? Substrat Substrat apa? transplantasi karang yang Ah ya, terdiri dari yes, yes. Yang terdiri dari ini berapa, ini berapa, ini berapa, ya. ya. Oke. Pak, izin Pak nanya Pak, tak lupa Pak. Ya, Jadi kalau apakah hal-hal yang terkait dengan dosis itu baiknya diberikan range Pak atau tetap fix Pak? begini, yang tadi saya lebih 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 fokus kepada jadi dulu karena ini Hmm. lebih bentar. Hmm. Eh, ya begini dulu deh nggak apa-apa ya. Begini dulu deh. Begini aja dulu, nggak apa-apa. Yang penting tadi kan ilmu saja ya. Iya Pak. Takutnya gara-gara begitu nanti malah malah pernah ada orang yang dengan range yang kita maksud akhirnya punya kita malah ditolak gara-gara ada range yang memang kita sedang lakukan. Begini aja dulu nggak apa-apa ya. Nah, kalau nomor 4 maunya kembali kepada nomor 2. Kembali kepada nomor 2. eh, ya ini. Ini adalah raknya, Iya Pak. ya kan? Jadi rak transplantasi suatu rak kok rak transplantasi sih? Iya Pak. Jadi raknya itu digunakan untuk penempelan substrat transplantasi Nah, karang itu kan Pak. nggak gitu namanya. Jadi bukan rak transplantasi dong. Hmm. Jadi rak. Mau dikatakan rak transplantasi atau rak tempat substrat transplantasi? Bentar, Atau Pak. tergantung mau apa istilahnya apa lah? Mungkin yang apa Pak Novi lebih tahu. Kalau saya memaknainya harus bisa apa membedakan kapan itu substrat transplantasi, kapan itu rak untuk substrat transplantasi kan begitu. Ini bukan rak transplantasi kan? Ya rak yang memang didesain untuk meletakkan substrat sih Pak. Nah, jadi di kata-katanya rak transplantasi atau rak untuk substrat transplantasi. Yang transplantasi kan substratnya kan? Substratnya Pak. Heeh, gitu. Seolah-olah kalau rak transplantasi, ya rak ini seimbang dengan si substrat tadi. Oh, jadi rak itu seolah-olah jadi tempat menempelnya karang langsung gitu ya Pak, bukan Iya, bukan ada substratnya ya Pak. Oh ya. iya, Rak tempat meletakkan substrat Pak. iya. Ya, rak tempat atau rak untuk gitu ya. Sorry kalau saya pasti terlalu jauh apa berpikirnya gitu. Kalau mungkin Bapak sebagai yang di bidang sini, wah, pas ini kejauhan nih. Masuk Pak, Padahal ya masuk kok Pak, namanya masuk. transplantasi aja gitu. Gitu Masuk ya. Pak, masuk. Ya. Mencoba untuk apa memberikan pengalaman kepada pembaca. Kan yang baca itu bukan saya nih. Yang baca Iya adalah Pak. masyarakat. Gitu. Iya Jangan-jangan Pak. masyarakat jadi bingung. Ya, oke. Nah, besi sekurang-kurangnya 13 inci. Besi ini kata lo, ini gimana nih? Ada besi yang begini, ada yang besi segini, mesh expanded. Hmm. Hmm,
Iya Pak, harusnya sih sebenarnya Tuh, Kak. mestinya ini ada gambar yang memang untuk menceritakan si ukuran tadi. Iya Misalnya gambarnya Pak. seperti apa? Misalnya terus gambar tersebut kita kasih notasi satu, dua, tiga, empat itu. Bagian kaki ya, ini berukuran ini nih, nomor dua. Terus bagian ini, bagian mesnya angka tiga misalnya dengan ukuran sekian-sekian gitu. Kalau gini kan seolah ada besi 13, ada besi lain ini, ada mes. Nah terus urusan dengan mereka mau ngapain nih? Jadi apa nih? Kalau berjadi rak, ya rak kan bisa digerakkan gitu aja apa jadi rak. Jadi eh, begini, nomor dua ini harus bisa menceritakan bahwa itu suatu rak. Coba kalau kita baca apa namanya, komponennya, apakah ini menjadi rak? Kan tidak. Nah itu di sini Pak Rufik paham nggak? Iya, Pak. Seolah-olah saya ada gambar, ya, gambar tersebut adalah sebuah rak. Nah setiap elemen diberikan notasi satu, dua, tiga, empat, lima, gitu. Nah baru ngomong suatu rak untuk tempat substrat transplantasi yang terdiri dari, nah, bagian apa dari besi ini, bagian apa dalam kurung dua dari besi ini, bagian mesh dalam kurung tiga yang berukuran segini, kan begitu Pak. Jadi bisa menceritakan bahwa klaim dua inilah suatu rak. Kalau begini, ini elemen rak. Tapi apakah rak yang dimaksud adalah sesuatu yang saya pikirkan? Kan belum tentu sama seperti apa yang Bapak pikirkan. Makanya harus ada bantuan gambar. Nah, dari gambar itu nanti bisa kita ceritakan di klaim 2 ini. Kalau mau begitu. Ya, Pak. Ya. Nomor 2 tentang rak. Oke. Nomor 3 tentang substratnya. Nomor 4 tentang apa? Nah, ini proses pembuatannya Pak. Pembuatan raknya. Proses pembuatan apa nih? Raknya Pak. Tadi itu bahan-bahannya Pak. Sekarang ini cara membuat raknya. Nah, kan? Hmm. Nah, kan? Hmm. Ini Nomor Pak. 3, tadi nomor Empat 2, Pak. 4. Nomor 5 tentang apa ini? Ini masih nomor 4 ya? Iya. Ini nomor 5 ukuran takaran dari fabanya itu Pak. Nah, lagi. Penakaran untuk membuat Nah, saya belum paham. Ini maksudnya gimana nih? Bedanya dengan Jadi tadi ini, formula tadi. nah ini cara mencampurnya Pak. Kalau tadi kan ukuran formulanya, Oke, maksudnya isinya. kompos Ya. isinya, lalu berapa persen berapa Komposisi persen. substrat. Ya, oke. Nah Ya. sekarang adalah proses membuatnya Pak, metodenya sekarang Pak. Nah, loh. Proses pembuatan substrat. Kan begitu? Iya, iya, iya. Nah, ya ini proses pembuatan substrat. Kenapa dibilang penakaran? Nah karena ada takaran-takarannya ini sih Pak tadinya, saya pikir gitu. Jadi harusnya Itu. gitu ya Pak. Ya, kadang-kadang dilematisnya teman-teman peneliti ketika menuangkan menjadi suatu tulisan paten seperti itu. Ya. Padahal sebenarnya ini sangat mudah. Tinggal mengatakan ya, proses pembuatan substrat. Tuh. Emang bikin substrat kan? Iya Pak. Substrat, Substrat apa tadi? Substrat. substrat transplantasi. Ya, substrat transportasi Sekarang berbahan faba Pak. apa gitu ya. Hmm. Nggak harus bilang faba itu ya boleh lah bilang seperti itu. Yang terdiri dari tahapan. Nah, tahapannya tadi Pak kan menggunakan kata-kata apa? Aktif ya Pak. Aktif ya. Eh, Pertama tentunya menyiapkan bahan Terdiri ya. terdiri dari tahapan berikut gitu ya Pak ya. Hmm, sebentar, sebentar.
Ya, ini sepertinya membuat substrat ya. Jadi di situ pun harus diganti. Ya, perkara bahwa itu mau proses, mau metode. Ya satu kata Pak, kalau mau proses ya proses. Kalau metode metode, jangan kita ganti-ganti. Ada metodenya, terus ada ngomong caranya. Nah itu jadi nggak boleh. Jadi harus konsisten dengan kalimat. Oh, jadi proses, cara, metode nanti pilih aja ya salah satunya ya, Pak. Yes, yes. Ya pasti jangan cara Pak. Karena kita nggak punya paten tentang cara tuh nggak ada. Yang ada cuma paten tentang proses dan metode. Gitu. Ya. Ya, ini kalau di sini saya poinnya adalah saya tahu isinya tentang tahapannya sudah paham. Kemudian yang di apa? Oke, misalnya saya mulai dengan klaim satu. Klaim satu itu membuat apa tadi? Yang satu tuh raknya, Pak. Bukan. Oh, lah Ini, Pak, cara buat. Tadi buat udah di kok raknya. dua kali. Ya, Pak. Kok dua kali? Satu sama berapa tuh? Kan tadi buat rak juga tadi. Komposisi, Pak, tadi itu, Pak. No, 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 Komposisi no, no, rak. no. Bukan. Coba lihat. Nah, nomor 4 kalau nggak salah. Tuh, itu bedanya apa? Ya, ini prosesnya, Pak. Ya, ini prosesnya. Tadi itu sebenarnya ini klaim gabungan aja, Pak. Jadi yang di itu ini nih. Kan kalau nomor satu kan ini, Pak. Sebentar. Nah, coba. Satu bikin rak, tiga bikin rak. Dua, tiga, dan empat ini sebenarnya penjabaran dari ini sih sebenarnya, Pak. Penjabaran dari klaim yang ada di sini. Itu sih, Pak. Kayaknya sih, Pak, ya. Ini karena yang ngerjain kan tim ya, Pak, ya, menulisnya, Pak. Jadi dan hari ini cuma Hmm. saya sendiri yang bisa hadir. Jadi mohon maaf itu, Pak. Jadi saya agak kurang paham Oh, dengan oh, strukturnya. Pak Jidan nanti bisa disampaikan kepada tim bahwa tadi Pak Jidan mengatakan ini ada kebingungan nih. Bedanya apa nih? Nomor satu sama nomor empat sama-sama bikin rak kan gitu. Iya, Pak. Nah, bedanya Sama apa bikin nih? empat ya, Pak. Kalau mau bikin rak ya tentang bikin rak gitu. Kecuali nomor satu adalah tentang rak. Suatu rak, ya rak transportasi, tapi baru raknya doang loh. Tapi raknya udah di nomor dua tadi ya. Oh. Jadi nggak fair ya. Coba Pak Novi baca deh. Nomor satu, ya coba deh. Nomor satu, terus, ya coba ya. Suatu proses pembuatan rak, oke? Yang terdiri dari proses pembuatan rak, tuh coba. Suatu proses pembuatan rak, yang terdiri dari nomor satu proses pembuatan rak, paham nggak? Iya, Pak. Bingung Pak, gitu. Lalu proses penakaran, oh itu oke, artinya pembuatan substratnya kan. Terus terus cara nempelinnya. Tapi kembali lagi, untuk kata-kata pertamanya, suatu proses pembuatan rak yang terdiri dari satu pembuatan proses pembuatan rak lagi. Jadi gimana nih? Katanya tadi proses pembuatan rak, kok nomor satunya proses pembuatan rak? Nah itu. Jadi maksudnya gini loh, jangan membingungkan si pembaca, ya. Langsung aja to the point. Maunya apa sih gitu loh. Nah, Pak Zain, saya pertama pengen bikin rak atau saya pertama pengen proses pembuatan raknya. Ya udah proses pembuatan rak ya itu langkah-langkahnya gimana sih cara bikin rak? Begini, semua langkah-langkah. Kemudian raknya, ya, sekarang saya mau jualan raknya nih. Kalau tadi saya jualan proses pembuatan raknya, sekarang saya mau jualan rasi raknya aja. Soalnya raknya ini adalah nanti saya jual, gitu. Jadi suatu rak transportasi bla 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 yang terdiri dari itu raknya loh, ya. Nah, nomor tiga sekarang saya mau jualan substratnya Pak Zen. Ya udah, suatu substrat transportasi bla 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 yang terdiri dari itu substratnya. Isinya tentang apa? Komposisi atau formulanya. Jangan bilang formulanya. Saya mau jualan substratnya, Pak, bukan jualan formula. Ya, pada akhirnya saya jualan substrat, bukan jualan formula. Nah, kemudian yang keempat, baru metode atau proses pembuatan substrat. Ya kan, begitu. Suatu proses atau metode atau suatu proses pembuatan substrat apa tadi transplantasi bla 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 yang terdiri dari gitu. Jadi jelas ya bahwa nomor satu Bapak mau proses pembuatan rak. Atau mau yang lebih besar lagi begini Pak, malah menurut saya ini saya punya ide baru. Secara besar ini namanya apa? Secara keseluruhan namanya apa? Di Eh, situ ada raknya, di situ ada substratnya, namanya apa? Metode transplantasi karang, Pak. Hah? Metode transplantasi karang, Pak. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah
sebuah metode untuk mentransplantasi terumbu karang, Pak. Metode restorasi. Oke, oke, oke. Begitu ya namanya ya. Iya, Pak. Ketika, nah, terserah tadi mau metode mau proses gitu ya, terserah ya pilih yang mana. Kalau besarnya adalah itu ya, misalnya judul gini, proses mentransplantasi karang dan kenapa metodenya? Kenapa nggak nanti jualan transplantasinya nggak sih? Enggak, Pak. Jadi sebenarnya ini metode yang nanti bisa dipakai oleh siapapun yang mau melakukan transplantasi dengan metode yang sama untuk mencapai hasil yang seperti yang kami hasilkan gitu Artinya, loh, Pak. artinya yang dijual nanti apa metodenya atau barangnya nih? Metodenya, Pak, mungkin barang orang bisa bikin sendiri, Pak. Loh, kok bisa gitu? Iya, jadi Barang, kan barangnya barang yang dirimu buat nih. iya, Pak, kan nanti mereka bisa sama-sama aja bisa ambil faba, bisa ambil semen, bisa ambil pasir dan bisa bikin sendiri gitu loh, Pak. Tapi untuk No, 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 no. metodenya Begini, sorry. mm, Ini mulai apa kejauhan nih. Begini maksud saya. Kan metode transplantasi yang dimaksud kan yang menggunakan faba kan? iya, Pak. Nah, justru itu. Jadi bukan dia bikin sendiri dengan cara lain, dengan bikin apa apa tadi semen dan sebagainya. Bukan, tapi yang menggunakan faba ini dirimu yang punya kan. Pada akhirnya dirimu menjual si substrat ini kan. Jualan nggak itu? Mau dijual nggak? Aku nggak tahu sih, Pak. Nggak Oh, kepikir nggak untuk tahu ya nggak sampai. dijual atau enggak sih, Pak, sebenarnya. Aku cuma mikir ini yang bikin metode bisa bikin seperti ini, caranya gimana nih? Caranya gini gitu loh, Pak. Mm-mm. Ya sudah, ya sudah. Kalau saya tadi panjang kan. Pada akhirnya saya tidak hanya menjualan metode, saya menjualan si barang-barang tersebut. Akhirnya Hmm. barang-barang tersebut jadi duit kan begitu. Mm-mm. Karena dengan Oh, iya, barang-barang iya, tersebut iya, iya. saya jadi duit, bukan dengan metodenya. Metode Betul. mah orang bisa silakan aja mau pakai begini-begini, tapi yang terjual adalah barangnya. Gitu. Betul. Oh, iya, iya, iya. Sehingga formulasinya juga jadi Nah, ikut di situ ya, betul. Pak. Iya, jadi yang saya jual bukan metodenya. Terlepas bahwa metode itu pilih saya, ya silakan kita mau ungkap di sini. Tapi poin yang menjadi apa value-nya adalah barang-barang ini nih. Sehingga orang nggak boleh loh bikin barang-barang kayak gini. Sehingga saya bisa jual nih ke kemana-mana Oke, dinas-dinas oke. gitu. Nih Mas, saya punya barang ini dan sini sudah ada patennya. Silakan gunakan barang ini, ya mungkin harganya sekian. Sehingga ya dari Sabang sampai mereka akan terjual tuh barang-barang tersebut. Ya, Oke. kalau mau beli terumbu karang yang dari beginian dari saya nih, saya menyiapkan terjual tuh barang-barang tersebut gitu. Oke. Iya, Nah, Bang. perkara metode adalah metode ini pasti secara apa jurnal dan sebagainya mungkin sudah tertulis ya bahwa ada cara, tapi kepada barang-barangnya terhadap produk-produknya mestinya dilindungi dong gitu. Betul. Orang nggak bisa pakai barang-barang yang dimiliki oleh Bapak tadi yang dibuat oleh Bapak, nggak bisa. Barang-barang yang saya buat itu ternyata buat dari apa? Oh, dari Faba. Kayaknya belum pernah ada nih, baru di sini nih. Nah, begitu. Berarti lebih murah nih, berarti lebih gampang nih, berarti lebih bagus nih, kan begitu. Karena menggunakan barang yang Bapak buat, gitu loh. Kalau cara naruhnya kan semua kan sama, naruh. Ini ada barangnya, ada perangkat ya, ya semua Hmm, orang bisa naruh kan begitu. ya, ya, Cara ya. naruhnya kan, gitu. Cara menakarnya tadi kan Bapak bilang seperti itu ya. Ya mungkin bukan sesuatu hal yang sulit. Bahkan untuk berbeda dengan cara menakarnya pun sangat gampang gitu. Saya mengatakan, wah kamu menggunakan cara saya. Dari mana kamu tahu? Orang udah kepasang gitu. Tapi kalau bilang, loh kamu menggunakan barang saya. Nah itu kelihatan, itu barang saya. Karena Hmm. yang akhirnya menjadi value adalah barangnya. Bukan cara masangnya. Iya, Pak. Paham, Pak. Wah, Nah ini, ayo, ini ayo. edukasi aja. Saya jadi malah Tapi pengen 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 daftar ulang yang baru-baru nih, Pak. enggak, 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 paling tidak memang seperti itu karena memang Ya, Pak. kadang-kadang sangat terpaku kepada apa yang kita buat sehingga hanya itu loh. Padahal sebenarnya apa yang kita buat itu salah menerjemahkan untuk membuat paten. Karena dampak dari paten, oh berarti yang dilindungi ini. Saya bukan ini yang saya ingin lindungi. Saya pengen jualan ini Pak. Supaya saya jualan Hmm. ini, saya aman. Gitu. Kan intinya paten begitu. Ketika jualan aman, aman itu artinya apa sih? Hanya saya yang boleh jualan loh Pak, orang lain nggak boleh. Kan maksudnya aman tuh itu. Gitu. Mm-mm. Jadi kalau saya jualan dari Sabang sampai Merauke, hanya saya loh. Nah, itulah tujuan paten sebenarnya. Gitu. Mm-mm.
Nah, jadi kembali Ya, lagi, kalau oke. kalau 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 cara bisa juga ya Pak. Misalnya cara meletakkan transplant terumbu karangnya itu kan biasanya orang meletakkannya vertikal begini Pak. Izin ya Pak, agak out sedikit Pak. Nah, saya menemukan caranya meletakkannya begini Pak, dan saya sudah riset kemana-mana belum ada yang Hmm. menggunakan seperti ini meletakkan karangnya. Saya meletakkannya seperti ini dan karangnya jadi bagus begitu Pak dengan segala Gini, argumentasi saya. selama selama itu bisa terlihat, ketika dia kan ketawanya ketika sudah terpasang kan. Iya. Kalau waktu pasangnya Bapak nggak pernah tahu kan. Mm-mm. Tapi terlihat kok miringnya sama nih kayak punya saya nih. Wah, ini pasti caranya sama kayak saya nih. Nah, itu Bapak boleh mengklaim itu bahwa metodenya metode saya, kan begitu. Tapi kalau Bapak nggak pernah tahu gitu, tiba-tiba udah ada tahunya miringnya, tapi Bapak merasa ini miringnya seperti yang saya, kalau kalau Bapak pakai cara saya nggak mungkin nih bisa seperti ini. Nah, itu boleh Bapak mengklaim sebuah metode atau cara meletakkan terumbu tadi dengan yang dipatenkan itu boleh gitu. Sekali Enggak, lagi, izin Pak. Ini ya, terpisah ya. dengan konteks ini ya Pak ya. Ini terpisah dengan Iya, no konteks ini worries, no gitu. worries. Ini konteks Ya. saya dalam riset eksperimen saya itu orang kan umumnya seperti ini taruhnya. Lalu Hmm. saya berpikir menemukan dengan cara horizontal. Bahkan saya kepikir untuk memberikan namanya horizon kontak begitu Pak. Horizon kontak method. Yang itu akan kalau dia sudah dengan perbandingan yang sama dengan waktu yang sama untuk tumbuh itu hasilnya bentuknya juga beda dan hasil perhitungan volume karangnya juga beda Pak gitu. Nah, kalau misalnya Ya. metode itu gimana, Pak? Nah, selama itu berdampak gitu. Jadi gini, paten itu adalah sesuatu yang memang pada akhirnya ada dampak. Dampak itu adalah pasti ada novelty maknanya. Ya, jadi bukan semata-mata berbeda tapi nggak ada efek apa-apa, bukan begitu kan? Bukan karena hanya estetika itu kita nggak ada urusan dengan paten. Paten itu urusan dengan dampak teknologi, dampak sesuatu yang teknis yang dihasilkan dari apa yang kita buat tadi. Ya kalau memang itu terjadi dan belum pernah ada yang melakukan, ya itu paten. Oke. Proses ya Paten itu, adalah Pak ya. ya Itu terserah deh. Tadi metode mau ya, Pak bilang ya. metode, kamu bilang proses ya, terserah deh. Kalau kalau yang begitu tadi ya, saya bilang itu metode, Pak. Pak, cukup, Pak. Metode memasang atau apalah gitu ya Iya. terhadap terumbu karang dan sebagainya. Nah, oke. Jadi hal yang harus nanti diperbaiki, saya akan jadi gini, saya konsepnya saya mudah ya, Ya, Pak Pak. Novi. Saya akan review ini, kemudian eh, saya coba usulkan, ini kembali lagi untuk permudah aja, Iya, mungkin Pak. sebagai edukasi lah. Saya akan mempermudah bentuk klaimnya seperti apa. Nanti saya kasih, ya. Iya, Bukan nanti Pak. Bapak yang buat, tapi saya akan permudah apakah ini yang dimaksud gitu loh. Nah, Iya, kalau Pak. ada kurang-kurangnya, Pak Novi tambah-tambahkan atau kalau kelebihan kurang-kurangkan gitu ya. Siap, Pak. Sehingga, oh Pak Zain, ya ini saya setuju, maaf kalau saya tidak mengerti, mudah-mudahan dengan begini selanjutnya saya mengerti gitu. Iya, Nah, Pak. kemudian saya butuh gambar-gambar, ya, Gambar. gambar, mau itu gambar terumbunya, mau itu gambar raknya dan sebagainya, dengan notasi-notasi angkanya, kirimkan saya dalam bentuk mau itu Word, tapi Word sebaiknya sehingga bisa saya edit. Mungkin itu Pak Novi. Jadi Iya, mempermudah Pak. cerita Pak Novinya. Nah, setelah itu saya akan balikan ke Pak Novi. Pak Novi, seperti inikah yang Pak Novi maksud? Kalau ada yang kurang-kurang, Pak Novi tambah-tambahkan. Kalau ada yang lebih, ya silakan Pak Novi. Enggak begini Pak Jen, saya nggak maunya begini, saya maunya begini, ya silakan. Begitu. Iya, Pak. Karena saya yakin kalau dengan tadi kita bicara, kelamaan nih Bapak untuk menangkap sesuatu yang harus kita selesaikan per hari ini. Iya, Mendingan Pak. sebalik caranya dengan permudah tadi, toh tetap dapat edukasi ini untuk Pak Novi dan tim. Begitu Pak Pak. Novi ya. Siap, Nah Pak. ini nanti kirim saya ke sini nih. Nah, saya minta tadi apa dokumennya, ya, gambar, ya, sama notasinya, ya tentunya sama Word-nya ini, yang paling terakhir, yang paling ini. Coba nanti saya mencoba untuk mengerucutkan apakah ini yang dimaksud gitu, sehingga kalau memang itu yang dimaksud lebih cepat selesainya. Begitu Pak Novi ya. Iya, Pak Bisa? Zain. Kasih, Pak. Ya, oke. Apalagi yang mau ditanyain? Saya cukup sih Pak. Saya udah senang juga tadi Pak dapat kesempatan nanyain yang ini metode horizon kontak yang udah saya pikirin dari jauh hari sebenarnya metode itu tadi Ya, Pak nempelin karang secara horizontal begini. ya, ya. Si Pak. Ya, baik. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan dan didiskusikan, saya rasa cukup karena bagaimanapun sebenarnya ini lebih kepada pengertian saja yang memang belum dapat ya. Saya nggak tahu mungkin pernah ada, tapi Tera sudah banyak sih datang ke sana. Cuman mungkin ketika bicara apa yang case-nya ini mungkin jadi terlalu jauh. Ya, mungkin edukasinya saya percepat dengan cara saya berikan
tulisannya seperti apa, nanti tolong direview. Bukan berarti Bapak lebih hebat ya, bukan juga, dan saya juga lebih kepada edukasi aja. Mudah-mudahan ini lebih cepat selesainya. Ya Ya, Pak, mungkin demikian terima kasih dari ya Pak. saya, Pak Nofri dan teman-teman. Ibu Nur, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, Bapak. Terima kasih dari Pak Nofri. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup Bu, jadi mungkin waktunya kapan ya Pak, kira-kira Pak, Ya, untuk semakin Bapak cepat memberikan tadi yang saya tanyakan, ya semakin cepat saya bisa membuat reviewnya, kan oke begitu. siap Pak, as soon as possible ya Pak, Oh iya dong, jangan as soon as as I usual, can. jangan. Ya Ya. Pak, cukup Bu, terima kasih Bu. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri untuk konsultasi pada siang ini. Terima kasih banyak atas Ya, waktunya Pak Zen dan Pak Nofri. Terima kasih. Semoga ya Ibu Nur, nanti terima bisa kasih. Nanti kita buat aja saling apa berita acaranya ya. PHP-nya. Siap. Ya, Baik, baik. terima kasih. Bu, Baik, saya ke saya room akhiri. satunya atau langsung lift Bu? Oh, bisa langsung lihat, Pak. Oke, makasih Pak. Pak Ya, Jain, saya izin ya Pak, baru nanti bisa ngobrol ya, lagi Pak. Terima kasih terima Pak Makasih banyak kasih, Nofri. Pak, makasih Terima Bu. kasih Bapak. Ibu Nur. Assalamualaikum. Saya izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, izin live. Waalaikumsalam.